Ya. Kemudian juga berkenaan dengan wajah, afamay yamshi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ya. Samakah makhluk yang berjalan dengan menundukkan wajahnya ke tanah? Maksudnya siapa? Binatang. Ya. Segagah-gagahnya harimau kalau ya berjalan ya, tidak bisa tegak, mukanya menghadap ke depannya, tidak, pasti ya dengan empat kakinya. Kecuali manusia yang menghadap tegak dengan wajahnya, cukup dengan 2 kaki. Ini juga masuk bab al-musawwir. Al-musawwir. Nah, kemudian dari bentuk fi'ilnya atau kata kerjanya disebutkan lebih banyak dalam Al-Quran. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupa kalian sedang kalian berada di mana? Di dalam rahim ibu kalian, sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian itu pada surah ya, Al-Imran ayat 6. Kemudian pada surah Al-A'raf ayat ke-11, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah nyatakan di sini, dan sungguh kami telah menciptakan kalian, mencipta, kemudian membentuk rupa kalian. Berarti pekerjaan lain ini, urusan membuat wajah ya, merupakan kegiatan lain. Tadi menciptakan ya, bentuk badannya, tulangnya, kemudian kulitnya, kemudian berpindah ke sawarnakum, wajah-wajah kalian. Lalu setelah itu baru kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, dengan sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kemudian pada surah At-Taghabun Allah nyatakan juga, wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dialah Allah yang menggambarkan, membentuk rupa kalian dan membaguskan rupa kalian, dan kepadanya kalian akan kembali. Dan masih banyak tentunya ayat-ayat yang berbicara tentang pembentukan rupa di sini dalam Al-Quran juga maupun Sunnah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa bercermin, bagaimana? Biasanya kaum Hawa yang paling hafal doa ini, karena paling sering bercermin, ya. Nanti akan disebutkan pada saatnya nanti. Baik, secara bahasa dulu tentang doa bercermin dan seterusnya nanti juga akan disebutkan. Secara bahasa, al-musawwir yaitu berarti pada dasarnya adalah al-mail, atau memiringkan, atau ya, artinya seperti memahat. Al-mail yaitu memiringkan, itu dalam segi bahasa. Begitu pula dikatakan
menghayalkan atau membayangkan. Itu sawwara yusawwiru. Sampai sekarang pun di dalam bahasa Arab disebutkan tasawwur misalnya. Maksudnya bayangkan. Seperti itu. Ketika seorang guru berkata yang mengajar dengan bahasa Arab tasawwaru yaitu bayangkan anak-anak sekalian, seperti itu maksudnya. Jadi membayangkan atau menghayalkan ya. Itu juga secara bahasa. Begitu pula jadi banyak ya, yang kuat insyaallah mencatatnya. Juga berarti ja'ala lahu syaklan ma'luman, menjadikannya dalam bentuk sesuatu yang sudah menjadi maklum atau diketahui. Ya, kalau manusia seperti ini wajahnya, ya, seperti kita. Kalau binatang lain lagi, penuh dengan rambut atau bulu misalnya, dan seterusnya. Seperti itu. Semuanya menjadi khas, bahkan di antara manusia sendiri seperti mungkin sempat saya singgung, dari wajah juga akan bisa dipastikan si A, si B dari Asia, si C, si D dari ya Arab, si berikutnya dari Eropa, berikutnya dari Afrika, menjadi identitas tersendiri yang dengannya juga merupakan ayah min ayatillah, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahan dasarnya apa? Sama kan? Min nutfatin idza tumna. Ya, mim ma'in dafiq. Dalam ayat yang lain sama. Dari air yang ya, muncrat. Seperti itu. Semua dari kita, akan tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahan dasarnya sama, ya, cara kerjanya sama, keluarnya berbeda. Itulah sekali lagi makna daripada al-musawwir. Berkenaan dengan hak Allah di sini, ya, tentunya fal musawwir huwa alladhi sawwara al-ashya' bishatta anwa'is suwar al-jaliyah wal khafiyah wal hissiyah wal aqliyah fala yatamathal jinsan aw yatasawa naw'an bal la yatasawa fardan. Yang dikatakan al-musawwir bagi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membentuk rupa segala sesuatu dengan berbagai bentuknya, yang tampak maupun tersembunyi. Yang tampak ya mata di depan, misalnya telinga juga ada bagian depannya, ada bagian belakangnya. Ini yang dimaksud yang tampak maupun yang tersembunyi. Tersembunyi misalnya apa? Akar rambut tidak ada yang kelihatan ya, dengan kemudian al-hissiyah wal aqliyah, panca indera ya, maupun aqliyah, akal manusia. Ada yang bisa kelihatan akalnya, tidak bisa, kecuali kalau sudah diterjemahkan atau dirupakan dengan karya atau perbuatan ya. Bahkan di sini fala yatamatsal, tidak ada dua jenis ataupun dua orang yang sama persis. Katakan di sini terbedakan dengan apa? Bi alwan, dengan warna ya. Ada sawo matang, ada sawo bosok ya, ada seperti itu. Kemudian wa ashkal fi dzatiha wa sifatiha, juga bentuk-bentuk pada zatnya, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan sifat-sifatnya, temperamennya, ada yang 220, ada yang 110 ya, ada yang cepat naik pitam, ada yang adem-adem saja. Seperti itu bagian dari sifat Allah al-musawwir fi kharijiha wa dakhiliha,
ya, juga dalam bentuk tampilan luar maupun tampilan dalamnya. Baik. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, dalam taswir ini ya, Allah Subhanahu wa taala juga membuatnya bertahap-tahap, tidak sekaligus ya. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam pertama kali dari apa? Dari segenggam tanah. Ya. Sedangkan tanah di situ yang dibentuk dengannya Adam, ya, ada yang keras, ada yang ya empuk, ada yang sedang, ya, berbagai jenis tanah, sehingga kemudian unsur-unsur itu menjadi turunan-turunan tersendiri. Kemudian dari Adam Allah pecah, ya, dibuatlah Hawa, diciptakanlah Hawa. Kemudian dari perpaduan keduanya lahirlah anak keturunannya. Ini juga bagian daripada sifat Allah, asma Allah juga Al-Musawwir. Padahal Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir alladhi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ala sifah allati yuridu was surah allati yakhtar. Kata Ibnu Katsir di sini ya, dalam menafsirkan ayat tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khaliq, sebagai penggagas atau pencetus, juga Al-Musawwir, bisa saja apabila menghendaki sesuatu cukup menyatakan kun, jadilah, maka jadilah seperti sifat yang Allah kehendaki dan juga gambaran yang Allah pilih. Berikutnya, apa kemudian hazzul mu'min min ismillahil musawwir? Bagian atau ya jatah dari seorang mukmin, jatah bagi seorang mukmin dari asma Allah Al-Musawwir. Apa selayaknya atau yang bisa kita lakukan ya, berkenaan dengan asma Allah Al-Musawwir? Tentunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan kepada kita kekhasan, maka bagi Allah pula ya ibadah-ibadah yang khusus, bukan khas. Kalau khas hanya satu, khusus berarti jamak. Ibadah-ibadah yang khusus yang tidak boleh kita palingkan kepada selainnya. Baik, berkenaan dengan asma Allah Al-Musawwir ini, Allah nyatakan ya ayyuhal insan pada surah Al-Infitar, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwak, ya, alladzi khalaqaka fasawwak fa'adalak fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai sekalian manusia, apa yang membuatmu ya sombong, membuatmu takjub terhadap dirimu ya, di hadapan Allah yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu
lalu ya fasawwak, dengan kesempurnaannya menyempurnakan kamu, fa'adalak, juga membuat ya keseimbangan dalam ciptaannya. Kalau Allah ciptakan sebagian dari manusia dengan sebelah, tangannya satu, kakinya satu misalnya, dan itu untuk hikmah yang Allah kehendaki, maka i'tidal atau keseimbangannya itu akan goyah menjadi labil. Maka di sini pada umumnya tentunya manusia dengan dua kaki, dua tangan itu menjadi adil atau seimbang. Kemudian fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam satu gambaran, dalam satu rupa yang Allah kehendaki membentuk kalian. Dan sesungguhnya ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik, sesempurna-sempurnanya ya, ciptaan. Karena itu tadi diantaranya banyak perbedaan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan keistimewaan yang Allah berikan. Allah ciptakan malaikat juga dengan keindahannya, tapi tidak seperti kita, tidak diberi nafsu. Sebaliknya Allah ciptakan makhluk yang jelek atau yang buruk sifatnya juga untuk hikmah yang Dia kehendaki. Lalu menciptakan manusia dengan menggabungkan antara unsur kebaikan dan juga ada unsur keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Di situ perpaduannya. Di setiap hari kita bertarung, mana yang lebih kuat antara fujuraha ke kiri atau taqwaha. Dan di setiap pagi pula malaikat mendoakan kita ya, dan seterusnya. Baik, jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, maka dari pemaparan singkat tentang Al-Musawwir ini, karena panjang dan lebar sekali pembahasan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Kalimut Thayyib berkenaan dengan Al-Musawwir ini. Namun apa yang saya bacakan sebagiannya juga ada di buku kecil ini, insyaallah mewakili, di mana di sini dikatakan Al-Musawwir adalah zat yang merancang dan menyusun semua yang ada lalu membentuk wajahnya sebagai identitas tersendiri meskipun beragam jenisnya yang tampak dan tersembunyi. Tadi sudah disebutkan di sini di Al-Kalimut Thayyib Ibnul Qayyim. Kemudian manfaat mengimani asma Allah Al-Musawwir. Yang pertama, mengagumi hasil ciptaan Allah yang amat sempurna dengan bertasbih kepadanya tentunya, subhanallah ya, atau juga dengan ya, kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya yang telah menginspirasi ilmu pengetahuan modern. Ya, ini juga bagian dari ya, bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia banyak terinspirasi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di dunia modern seperti saat ini ya. Pesawat ketika melihat burung, kemudian helikopter dan sebagainya, itu terilhami dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, hendaknya manusia mengakui bahwa kesannya bikinannya itu juga penuh kekurangan, kelemahan dan rentan rusak. Ya. Mulut saja ini kalau bikinan Jerman atau Jepang sekalipun ya, tentunya butuh oli, butuh apa ya. Tapi subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala
cukup dengan air putih. Dan itu juga umurnya lebih panjang, ya, garansinya seumur hidup, kecuali kalau diberi penyakit atau ya diuji dengan penyakit. Maka dari itu ya kita bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmatnya atas karunia rupa terbaik. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, juga mensyukuri nikmat Allah ini berupa rupa atau wajah terbaik. Yang ketiga juga merenungi asal muasal kita yang melalui dua tahapan besar. Yang pertama, pembentukan rupa Adam alaihissalam sebagai ayahanda kita semuanya manusia, di mana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya yang mulia, ya. Dengan tangan Allah Subhanahu wa taala Adam diciptakan, kemudian membentuk rupanya dan meniupkan padanya ruh. Dikatakan ketika Adam baru diciptakan belum ditiupkan ruh, ya, setan mainkannya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, juga yang lainnya. Bahkan dalam ini yang lebih ekstrim, kepalanya itu sempat dijadikan seperti bola begitu, ditendang-tendang, digelinding-gelindingkan, kemudian perutnya juga ditusuk, kemudian jadilah pusar. Itu dikatakan seperti itu dalam berbagai literatur tafsir. Kemudian ketika Adam juga ditiupkan ruh ke dalamnya, ya, baru ruh itu sampai, ya, tentunya dari atas, baru separuh Adam sudah menggeliat-geliat sebagai reaksi daripada masuknya ruh, adanya ruh. Kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa khuliqal insanu ajula, dan manusia diciptakan itu tergesa-gesa. Belum selesai pengisian ruhnya, ya sudah bergerak-gerak. Begitu pula manusia setelahnya, anak Adam semuanya tergesa-gesa. Ya, kita kebanyakan dari kita kecuali sudah berhasil menundukkan atau melatih sifat yang satu ini, semuanya ingin cepat. Semuanya ingin cepat. Ya. Ketika belajar ingin cepat lulus. Ketika belajar ini dan itu juga ingin cepat matang atau langsung jadi. Begitulah wa khuliqal insanu ajula, seperti yang Allah nyatakan. Lalu Allah memerintahkan setelah ditiupkan ruh padanya malaikatnya untuk bersujud hormat kepada Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, pembentukan rupa anak cucu Adam di dalam rahim ibunya. Dibentuk ketika di dalam rahim ibunya, rupa anak Adam semuanya. Baik. Kemudian yang keempat, pembentukan rupa makhluk merupakan mukjizat tersendiri. Terbukti tiada seorang pun manusia yang serupa 100%, meski disebut kembar identik. Lalu bagaimana dengan rupa jin, rupa malaikat, rupa hewan dan yang lainnya? Tentunya juga berbeda, jauh berbeda dengan manusia. Di antara mereka juga jauh, ya, penciptaannya, ya, di mana malaikat misalnya yang Allah berikan kelebihan sayap, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha. Di antara malaikat ada yang sayapnya hanya 2, kemudian ada yang
3 pasang, ada yang 4 pasang, ada yang lebih dari itu, sehingga Jibril dikatakan mempunyai 600 sayap ya. Itu dalam penciptaan malaikat, begitu pula hewan, begitu pula ya, binatang dan lainnya. Kemudian yang kelima ya, di sini larangan memukul wajah karena merupakan anggota tubuh yang terhormat dalam syariat kita. Baik itu memukul wajah sendiri atau wajah orang lain. Memukul wajah sendiri mungkinkah? Mungkin. Ini kebiasaan di masa jahiliyah, terutama ketika meratap, ketika kehilangan atau ditinggal mati ya. Biasanya mereka memukul-mukul ya pipinya sendiri, terutama wanita biasanya. Dan sampai sekarang pemandangan itu di masyarakat, sebagian masyarakat Arab seperti itu masih ada. Kemudian yang keenam, senantiasa membaca doa saat kita sedang bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi ahsin khuluq, atau fahassin ya khuluqi ya. Tulisannya sama, khalqi dengan khuluqi ya. Bedanya hanya di harakat, tapi beda dalam makna atau artinya. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan ciptaanku, al-khalq yaitu ciptaan, sedangkan khuluq yaitu perangai atau akhlak ya. Sepak terjang ya, watak. Maka sebagaimana engkau baguskan ciptaanku ya Allah, baguskan pula akhlakku ya. Sebab apa gunanya rupa indah, ganteng, cantik, tapi di neraka. Na'udzubillah. Abu Lahab, tahu antum Abu Lahab? Ganteng Abu Lahab. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Ya pamannya Nabi kok. Ya tidak jauh wajahnya, apalagi Arab kawin itu dekat-dekat, jadi wajahnya khas. Ketika Abdul Muttalib itu punya anak 10 laki-laki ya, dia hendak tawaf Ka'bah, itu diemban atau dibuatkan apa seperti apa ya istilahnya itu, kalau di kita gambar biasanya Panglima Sudirman digotong pakai apa itu, pakai tandu ya, seperti itu. Abdul Muttalib dibikinkan tandu, digotong oleh 10 anaknya laki-laki semua ya kan? Dengan apa ya, Ahlus sirah atau para pakar sejarah menyebutkan dengan ya ciri fisik yang mirip, tingginya hampir sama 10 anak itu, putihnya, bersihnya kulitnya hampir sama, wajahnya mirip-mirip, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu dikatakan, kenapa dinamakan Abu Lahab? Karena pipinya, karena kalau di siang hari ya, dengan panasnya Mekah, pipinya itu taltahib, pipinya itu merah merona, sedang dia laki-laki, cakep Abu Lahab itu. Jangan dikira kemudian karena dibilang Abu Jahal, Abu Lahab kemudian, tapi apa gunanya? Apakah menolong nasabnya, cakepnya? Tidak. Makanya di sini kita berdoa kepada Allah ketika bercermin agar jangan cuma membaguskan rupa kita, tapi juga akhlak kita ya. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulnya, akhlak kita kepada orang tua kita, juga akhlak kita kepada sesama. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kita beralih kepada asma berikutnya, yang ke-11 asma Al-Bari. Maha pencetus atau penggagas ya.
Di ayat yang sama pada surah Al-Hasyr ayat 24 tadi, Allah nyatakan huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, ya, yang mencetus atau menggagas kemudian membentuk rupa manusia. Makna al-bari di sini atau pencetusan di sini yang pertama, ya, maknanya secara bahasa berarti al-mujid, memang yang mengadakan dari awal. Itu makna al-bari atau pencetus, itu yang mengadakan dari awal, dari ketiadaan menjadi ada. Pada surah Al-Hadid ayat 22 Allah nyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Di sini an nabra'aha, kalimat akhirah di sini makna yang mengadakan dari awal, ya. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ataupun pada diri kalian kecuali telah termaktub, tertulis dalam satu kitab sebelum dia mengadakannya, ya, sebelum. Jadi pembukuannya sudah rapi. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia, sebelum menciptakan yang lainnya juga sudah di Lauh Mahfuz, ya. Makanya awal yang diciptakan adalah al-qalam, ya. Baik. Itu makna yang pertama daripada al-bari. Kemudian yang kedua, annal murad bil bari qalibul a'yan. Yang dimaksud dengan al-bari di sini yaitu yang menciptakan unsur-unsur asasi. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah yang pertama menciptakan air, kemudian tanah, kemudian api, kemudian angin, ya, dari ketiadaan. Lalu dari unsur-unsur ini semua Allah menciptakan makhluknya. Allah menciptakan makhluknya. Surga dari air. Surga diciptakan dari air, ya, awal penciptaannya. Awal penciptaan surga itu minal ma, dari air. Tapi kemudian di situ ada za'faron, di situ ada susu sungainya, ada madu, ada khamar, kan begitu. Tapi asal penciptaannya air. Begitu pula manusia, turab, dari tanah. Tapi kemudian menjadi daging, menjadi urat, menjadi tulang dan seterusnya. Itu makna al-bari di sini. Kemudian an-nar, begitu pula siapa? Setan atau iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari asal muasalnya dari api yang menyala, ya. Sedangkan malaikatnya dari an-nur, dari cahaya dan seterusnya. Itu makna sekali lagi daripada asma Allah al-bari yang kedua. Baik. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, waktu juga yang batasi kita. Semoga apa yang kita bahas bersama menambah, ya, pengetahuan kita dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.